salam kenal semuanya. Jadi eh, di bisnis saya memang kebanyakan pakai Facebook Ads ya sebagai trafficnya, sumber trafficnya. Dan itu akan saya share di malam ini dan 4 kali ke depan insya Allah. Oke, sebelum bahas, saya pengen tahu dulu nih teman-teman di sini yang sudah pakai Facebook Ads siapa aja coba? Bisa absen dulu ya. Ada yang sudah pakai Facebook Ads dan berapa lama mungkin gitu aja biar saya tahu kondisi pesertanya ya gitu. Oke, rata-rata sudah pakai ya. Ya baru 4 orang sih. Oh, ini belum pernah ada yang ke Bennett, belum pernah ke Bennett. Sama ya saya juga eh, restrict atau Bennett itu jadi masalah sekarang ya. Bukan masalah sih, tantangan. Nah, sudah 6 bulan marketplace, oke. Coba nggak ada hasil, oke. Bennett, nah oke. Oke, berarti pasti beragam ya. Artinya ada yang sudah, ada yang belum. Nah, makanya ini di hari pertama ini saya akan lebih banyak ke mindsetnya dulu di awal, gitu ya. Jadi Facebook Ads itu eh, tools ya, tools marketing. Jadi dia alat bantu kita sebagai brand owner atau seller penjual gitu ya untuk memasarkan produk kita. Sekali lagi dia tuh tools. Artinya bukan satu-satunya penentu keberhasilan gitu ya. Nah, kalau yang dijual belum belum cukup bagus ya mau pakai teknik apapun juga nggak akan ngangkat, susah ngangkat kejualannya. Maka saya analogikan itu kalau pakai Facebook Ads itu seperti pedagang keliling itu dulu ya, seperti pedagang keliling. Orang main Facebook, main Instagram itu kan kebanyakan niatnya bukan beli sesuatu. Kalau mau beli kan biasanya ke marketplace, Google gitu kan. Walaupun adalah sebagian yang belinya tuh caranya di Instagram pakai hashtag. Tapi kan kita ngomongnya yang dominannya. Nah, mereka carinya fun, happy, ya, stalking, update status. Nah, kalau kita tiba-tiba iklanin di depan dia gitu ya, di feed atau di story atau dimanapun, maka effortnya akan lebih besar kan, karena kita nawarin barang ke orang yang lagi nggak niat beli. Nah, itu dulu. Jadi kalau market temperatur itu masih cold, masih dingin. Kan cold, warm, hot gitu ya. Nah, ini kita nawarin ke cold, ke dingin-dingin nih. Nah, tentu ya pasti secara sunatullahnya nawarin ke orang yang lagi nggak butuh apa-apa akan berat gitu. Ya, maka kayak pedang keliling door to door. Orang lagi apa namanya? Lagi nyapu, lagi ngurusin anak, lagi ngepel, tahu-tahu ada yang nawarin panci misalnya. Padahal dia lagi nggak kepikiran panci. Nah, maka variabel yang menentukan adalah menurut saya 4 ini. Iklan kita ya ada pengaruh dari 4 ini. Pertama adalah kualitas produk atau jasa yang ditawarkan satu, yang kedua kualitas targeting yang kita setting, yang ketiga visual, kualitas visual tampilannya, yang keempat kualitas copywriting-nya. Nah, saya pakai analogi tukang sayur ini. Ya, ada tukang sayur, sama-sama jualan sayur kan, berarti produknya sama. Ya, produknya sama. Tapi yang satu kualitasnya grade A misalnya, yang satu kualitasnya grade B, misalnya tingkat kesegaran, tingkat tadi warnanya hijau segala macam segernya beda. Nah, tentu secara alami akan lebih seneng yang beli yang kualitas A kalau harganya sama ya gitu. Nah, udah itu contohnya. Jadi beda produk, beda kualitas produk, nanti beda hasil. Yang kedua, kualitas targeting. Kalau jualan sayur, ada 2 tukang sayur keliling, yang satu menghampiri perkampungan. Banyak pada penduduk, ada emak-emak banyak di situ, yang satu ke kampus. Padahal targetnya sama-sama perempuan kan, targetnya yang ditarget, tapi akan lebih banyak beli yang di perkampungan. Nah, produk sama, beda targeting, beda hasil. Gitu ya. Nah, padahal sama-sama cewek tuh, beda usianya,
beda status pernikahannya, beda behavior, beda interest, dan seterusnya. Makanya nanti harus ngerti target marketnya kayak gimana, supaya iklan kita tuh nggak ngasal gitu ya. Terus yang ketiga, kualitas visual. Nah ini sama nih, ada 2 pedagang sayur yang sama ya, produknya sama nggak bisa dibedain, targetingnya sama, ke perumahan yang sama, perkampungan yang sama, cuma beda visualnya misalnya. Yang satu visualnya kayak gini nih, motornya keren, menarik ya, sayurnya bersih, tertata, rapi, abang-abangnya ganteng, klimis gitu ya, kayak opa-opa misalnya gitu. Dideketin wangi, nah itu visualnya. Yang satu sayurnya berantakan, dari jauh aja kelihatan nggak, aduh kok berantakan, dideketin malah pada item-item, bolong-bolong gitu. Terus mau pakai sepeda aja nggak pakai motor kayak gini, abang-abangnya apa, nggak ganteng segala macam. Nah, itu beda visual. Padahal produknya sama gitu ya, sayur, targetingnya sama, beda visual, beda hasil. Tentu akan lebih menarik yang ini. Nah, itu visual. Yang keempat, beda copywriting-nya, beda hasil. Produknya sama sayur, targetingnya sama di perumahan A, visualnya mirip-mirip kayak gini, menarik ya, bersih, bedanya copywriting-nya. Misalnya pedagang yang A bilang, "Ayo Pak, ayo Bu, beli sayur di sini Bu, lengkap, murah." Nah, terus yang satu pedagang yang satu copywriting-nya beda. Pakai scarcity ya, pakai kelangkaan. "Ayo Bu, beli dulu di sini Bu, lagi ada promo beli 2 gratis 1, beli 10.000 gratis apa kayak gitu. Cuma hari ini Bu." Nah, itu beda copywriting. Contoh ekstrimnya ya, yang satu pakai promo, yang satu enggak. Yang satu ada scarcity, ada penawaran, satu polosan aja, itu beda hasilnya. Nah, 4 ini ya. Kalau 4 ini di total 100%, menurut saya variabel yang paling besar efeknya ke hasil iklan adalah di produk. Setidaknya dari pengalaman saya selama 5 tahun lebih iklan. Kalau iklanin produk yang belum jelas itu saya belum memvalidasi dulu. Saya testing lewat iklan, beda sama produk yang sudah tervalidasi, istilahnya kayak produk market fit lah gitu. Itu lebih enak, lebih gampang, iklannya nggak ngoyo-ngoyo. Maka di proses Facebook Ads ini ada 3 ya, pra-campaign, campaign, dan pasca campaign. Di pra-campaign kan ada proses riset produk ada kriteria-kriterianya. Pertama aman sesuai aturan, kedua marginnya cukup besar, punya keunikan, potensi repeat tinggi, pasarnya luas, dan tervalidasi. Cara mainnya Facebook Ads kan ada 2, ada yang main bentuk brand, ada yang tanpa bentuk brand, tanpa membangun brand. Nah, itu validasinya beda-beda caranya. Kalau yang tidak brand, misalnya dropship, pulaan gitu ya, itu apa, cek validasinya di Ads Library gitu kan, nyari produk di situ ya, terus nanti dicari suppliernya di marketplace, terus dijual, tes. Misalnya ngetes 5 produk, yang bagus ya dilanjutin, yang jelek ya dimatiin, dibuang produknya kayak gitu. Itu kalau yang tidak bangun brand, jualan aja yang penting cuan gitu. Kalau bangun brand, misalnya saya mau bikin herbal atau mau bikin brand fashion A, gamis gitu kan. Nah, ini ilmunya lebih kompleks, pelajari branding, positioning dulu ya sebelum. Kalau pakai framework-nya Pak Budisman kan ada Smart Business Map tuh. What is the problem? Kan apa dulu masalahnya, siapa yang punya masalah, apa solusinya, kenapa harus pilih kita, dan seterusnya itu ada 12 pertanyaan. Tapi untuk mempersingkat, ya ini, kalau kita mau bangun brand, kita harus survei dulu kecil-kecilan, sebelum diiklan maksud saya. Misalnya mau bikin brand fashion, apa ya, misalnya hijab deh, atau apa, gamis. Nah, kita bikin tester dulu, sampel-sampel, kasih ke orang-orang yang menurut kita dia itu punya selera gamis yang bagus kayak gitu. Sepunya kalau obat mah punya penyakit mah. Nih saya kasih tester sudah aman BPOM segala macam gitu ya. Oke, dicoba enak, work, dan dia malah mau beli. Nah, ini udah termasuk salah satu ciri produk market fit.
kalau feedback-nya bagus, itu salah satu cirinya. Yang kedua cirinya adalah di-repeat gitu. Ya, ini kan masih tester. Setelah tester sudah banyak, nah kita coba jual tanpa iklan dulu. Coba divalidasi jual tanpa iklan, pakai copywriting konten yang bagus ya. Kalau Pak tanpa iklan aja menarik gitu ya, orang tuh banyak yang beli. Nah, terus tetap minta feedbacknya, banyak yang positif dan repeat. Nah, itu sudah ciri-ciri produk market fit. Nah, biasanya kalau produk kayak gini diiklankan akan lebih gampang. Effort ngiklannya enggak yang berdarah-darah gitu. Itu pengalaman saya ya. Saya udah sebelum ini sudah testing mungkin puluhan produk. Boncos banyak, yang berhasil lebih sedikit. Itu sudah rumus, kan ada yang namanya prinsip Pareto gitu ya. Dari 10 yang 2 tuh yang akan ngasilin 80% hasil ya gitu. Sisanya ya cuma ngasilin 20% hasil. Nah, itu siap enggak tuh gitu. Makanya untuk meminimalisir biaya itu mending saya pakai buat ini validasi dulu sebentar kayak gitu. Nah, saya cerita, saya punya brand herbal mah ya, obat mah. Itu validasinya unik, dia nggak sengaja sebetulnya. Jadi saya kerjasama sama brand owner ya. Dia tuh punya produksi untuk bikin bubuk pati gitulah. Nah, suatu saat bapaknya kena emah sering gitu. Dia bikinin dari pati Garut, ubi Garut tuh pakai mesinnya dia. Dia sebelumnya pedagang punya brand minuman kayak gitulah, teh sasetan gitu. Nah, dia bikinin dari ubi Garut pakai produksi, nah dikonsumsi enak, sembuh gitu. Maksudnya udah jarang-jarang ini. Dan itu udah pakai tahunan ternyata sebelum dikerjasamakan sama saya, ini produknya sudah dipakai tahunan sama bapaknya, terus nular ke temannya, keluarganya, banyak yang pakai tuh. Nah itu kan tervalidasi kan, repeat, repeat, repeat. Nah dia kepikiran, lah kenapa nggak tak jual aja ya? Akhirnya bikin packaging segala macam, nama brand segala macam, terus ngajak kerjasama sama saya. Nah itu ceritanya. Nah, benar ketika saya iklankan hari pertama itu langsung profit. Hari pertama iklan. Karena secara produk memang unik gitu. Saya cek belum ada malah waktu itu. Sekarang udah mulai banyak, biasa lah ya. Pasti banyak yang ekor gitu. Dulu belum ada, ini dia ceritain kayak tadi, ini sudah terbukti, nah benar langsung. Sampai sekarang udah 3 tahun lebih, brandnya masih ada, dan sekarang per bulan ya, kalau ada transaksi misalnya 1.000 sebulan, itu 500-nya dari existing customer. Bukan totalnya, bukan new customer, tapi separuhnya existing karena tadi produknya ngangenin memang. Maksudnya emang ngasih value gitu. Nah, saya tekankan di sini kenapa? Karena tadi dari pengalaman saya, kalau produknya memang sudah bagus dari sananya, biasanya lebih gampang diiklan. Karena tugas iklan itu mengakselerasi penyebaran produk kita. Nah, kalau yang disebarin belum teruji bagus atau tidak segala macam, ya ya bisa aja, tapi itu siap nanggung biayanya enggak gitu. Itu yang saya alamin itu seperti itu. Ya, ya betul. Saya datanya terakhir tuh 50% dari existing setiap bulan. Karena kan udah berkembang 3 tahun kan, jadi kayak semacam sudah terbentuk customer base-nya. Nah, itu akan mengurangi biaya iklan. Maka ini salah satu kriterianya, kalau bisa cari produk yang bisa di-repeat. Kalau bisa sebulan sekali. Nah, salah satunya herbal, kosmetik, skincare, dan sejenisnya. Itu kalau bisa. Minimal ya setahun sekali, misalnya baju koko pas lebaran kan di-repeat minimal. Itu kalau saya ngiklan sekarang carinya produk yang bisa di-repeat salah satunya. Marginnya besar, 50.000, minimal 50% ya, aman sesuai aturan Facebook. Ya nggak boleh jualan senjata, narkoba, rokok, alkohol nggak boleh gitu kan. Punya keunikan. Nah, sebelum jualan ini uniknya apa? Jadi tiga pertanyaan. Kenapa harus beli di tempat kamu? Kenapa harus percaya kamu? Kenapa harus beli sekarang? Nah, itu sebelum jualan 3 pertanyaan itu. Nah, ini kenapa harus beli tempatmu itu kenapa? Oh, harganya lebih paling murah. Oh, bahannya unik. Oh, servisnya lain. Oh, fiturnya. Oh, daerahnya dan seterusnya. Fundamental. Sebelum ngomongin teknis Facebook Ads. Facebook Ads itu gitu-gitu aja. Udah deh, gitu-gitu aja. Tapi menurut saya kuncinya di produk. Kalau main, sebenarnya nggak main Facebook Ads sih, main apapun ya.
entah Google Ads, entah marketplace, entah organik, entah itu kuncinya di produk dulu menurut saya. Nah, percaya apa enggak silakan, nggak harus percaya 100% sama saya. Ya, saya niatnya sharing ya, itu pengalaman selama ini. Nah, makanya saya agak lama, nggak lama banget di sini tuh biar nggak mindsetnya, oh kalau bisa Facebook Ads pasti laris ya gitu. Belum tentu. Produknya kayak apa dulu gitu. Produknya nggak dibutuhin ya nggak punya USP, marginnya kecil, susah di-repeat, pasarnya kecil ya susah juga. Gitu. Itu ya, itu riset produk. Kalau prosesnya ya sekilas aja ya. Nanti kan di sini nih di Facebook Ads Library salah satu toolsnya yang buat cari produk ya. Misalnya nih, cari dari yang terdekat sama kita. Masalah yang terdekat sama kita apa nih? Di rumah lah, misalnya di rumah tuh apa masalahnya sih? Oh banyak cicak, misalnya gitu ya. Oh banyak cicak, cari aja obat cicak misalnya. Maksudnya bukan ngobatin cicak. Kalau nggak ada dikasih nama cicak aja. Jadi nyari iklan yang mengandung kata cicak gitu. Nah, nih malah munculnya batik. Ada 59 hasil. Malah tikus yang muncul tuh. Nah, ini kan contoh iklan yang sedang aktif ya. Ini kita bisa cari ide-ide produk di sini. Lalu kita bisa ngefilter, nih ya, difilter dari sini. Cari iklan yang tayang itu sejak kapan. Nah, misalnya nih, saya mau persempit lagi, cari iklan yang sudah tayang sejak 30 Juni. Gitu. Artinya kalau iklan itu tayang setelah 30 Juni, nggak muncul di sini. Nah, contoh ya. Ada 33 hasil iklan yang tayang nih, yang sejak 21 Juni, ini sejak 9 Juni, tidak aktif, tidak aktif. Ini sudah sejak 9 Juni. Maksud saya gini, kalau ada iklan sudah aktif sejak 9 Juni sampai sekarang 15 September, Juni, Juli, Agustus, udah 2 bulan lebih iklan aktif. Logika sederhananya kan berarti untung iklannya. Nah, kita lihat produknya apa. Amati, tiru, modifikasi, atau cari di marketplace. Makanya di sini di bagian riset produk, nah ini nih saya sudah kasih pertanyaan-pertanyaan. Kalau dropship ini tanya nih ke suppliernya, pertama bisa dropship enggak gitu kan, resi dari siapa, pencairannya gimana. Nah kirimin aja itu, nanti kalau resinya dari kita, nah nanti bisa pakai kirimin aja salah satu solusinya. Kayak gitu. Jadi tinggal cetak resi, bukan cetak, kirim resi ke sana, nanti sananya nyetak, kirim, ditempelkan di sana, di barangnya. Itu bisa. Kayak gitu. Itu salah satu metode cari produk ya. Dari iklan yang sudah lama aktif, terserah mau 3 bulan, 2 bulan, itu kita ATM. Kalau mau bikin formula sendiri kan bisa nih, racun cicak, cari aja di YouTube, di Google, atau tanya orang-orang yang kira-kira paham kayak gini. Nah, soalnya alumni saya ada yang nerapin gitu berhasil gitu. Jadi jualan racun tikus, racun cicak, sesimpel itu gitu loh. Ya nggak simpel juga, kan harus bikin. Itu kalau mau bikin brand ya. Kalau mau cuma pulaan ya tinggal cari aja di Shopee, Tokopedia. Nah, itu ya itu riset produk. Cari yang marginnya 50.000 segala macam nih. Oke. Terus setelah ketemu produknya ya, bikin namanya buyer persona. Buyer persona itu ini. Nah, tadi USP-nya apa nih? USP-nya ya intinya yang ada di kita nggak ada di tempat lain. Ini penjelasannya. Nah, intinya yang unik lah gitu. Saya nggak panjang-panjang karena waktunya. Buyer persona ini dijawab dulu nih. Siapin pertanyaan ini, jawab jawaban ini. Misalnya tadi racun cicak harga 99.000 misal. Kita contoh aja racun cicak 99.000. Maka butuh pendapatan berapa orang yang bisa beli ini? Misal 3 juta kah? 1 juta kah? Nah, serah 2 juta misalnya.
usianya berapa yang beli ini. Nah, pakai asumsi dulu. Karena kan belum pernah ngiklan. Kecuali teman-teman sebelum main Facebook Ads sudah berbisnis, sudah punya data, pakai data itu di sini. Tadi ada marketplace belum main Facebook Ads kan udah punya data tuh. Kira-kira pembelinya saya apa cowok, dari mana. Nah, walaupun sekarang di marketplace ditutup ya datanya. Usianya misalnya beli racun cicak bisa 25 sampai macam-macam kok 65. Oke, gendernya semua bisa, lokasi Indonesia, pekerjaan bebas, hubungan bebas. Contoh nih status hubungan yang harus menikah apa kira-kira? Misalnya obat kandungan, penyubur kandungan, maka harus menikah. Itu kan beda. Idolanya siapa nih? Nggak ada spesifik kecuali jualan jersey idolanya Ronaldo, Messi dan seterusnya. Terus pertanyaan perlu dijawab misalnya ampuh enggak. Jadi maksudnya ini adalah kira-kira kalau orang itu ditawarin produk kita bakalan nanyain apa sama kita? Ampuh enggak? Bepom enggak? Kayak gitu-gitulah. Bayangin kalian jadi calon pembelinya. Kalau ngelihat iklan kita ditawarin produk ini atau ada sales door to door ke tempat kita, yang akan kalian pertanyakan apa? Buat apa sih Mas? Pokoknya jawab dulu. Ampuh enggak? Bepom enggak? Eh, aman enggak buat anak misalnya? Siapa tahu kecicip-cicip gitu. Terus cicaknya nanti bangkainya gimana dan seterusnya. Ini salah satunya adalah nanti buat bikin konten di copywriting di LP dari sini. Kita membayangin dulu. Masalahnya apa yang pengen diselesaikan? Kalau cicak kan berarti apa? Apa masalahnya ya? Masalah cicak. Apa biasanya? Kejatuhan cicak gitu kan. Lantai kotor, kena kotoran cicak. Apalagi masalahnya penyakit, bawa penyakit. Nah, jadi sebelum jualan kita harus pahami dulu masalahnya mau diselesaikan apa dan seterusnya dan seterusnya. Keinginannya apa ya bersih gitu kan, nggak banyak cicak, estetik kayak gitu-gitulah dan seterusnya. Nah itu bayar persona. Ya ini saya agak kebut-kebut dikit. Lalu setelah siapin bayar persona, siapin materi iklan. Ada ads copy, ads visual, web copy. Ads copy itu semua yang ada di teks. Contoh ya saya cari iklan nih iklan kan. Ini ads copy. Ini ads copy, teks iklan. Siapin dong mau ngomong apa. Nah, patokannya bikin ini adalah pakai buyer persona tadi. Ini. Tuh. Patokan bikin ads copy pakai buyer persona. Ya, terus yang selanjutnya adalah ads visual, tampilan iklan, bisa foto, bisa video. Ini ads copy bisa panjang, bisa hard selling, bisa soft selling, bisa panjang, bisa pendek. Ini variasinya kalau mau bikin kontennya nanti. Ads visual tampilannya bisa foto, bisa video. Foto tuh bisa macam-macam formatnya, isinya bisa macam-macam. Nah, isi videonya ini nanti disediain bertahap ya, nggak harus semua di awal disediain bertahap. Karena nanti kalau mau bangun brand, kan jualannya itu aja, kontennya masa itu aja, ya bosen dong audiensnya. Maka kita harus cari ininya, variasi-variasinya. Durasi juga kadang 15, 30, 60 dan seterusnya. Itu ya ads copy, ads copy, ads visual. Ini ads visual ya. Cari lagi. Ini ads visual. Terus web copy atau landing page. Ini diklik masuk ke landing page karena biasanya diarahkannya ke landing page. Gitu. Nah, itu yang disiapin di depan. Terus siapin alat tempur. Apa? Akun personal sama BM. Ya, dua-dua ini atau salah satunya. Ini bisa akun iklan personal, bisa yang dari BM. Nanti disiapin akun iklan, payment, fanpage, Instagram, Pixel. Nah, nanti saya coba share tutorialnya ya, yang untuk cara bikin BM, akun iklan, sama setting payment, kalau yang belum pernah. Nanti saya share ke panitia gitu. Terus starter tuh LP-nya tadi, persiapannya apa, misal pakai WordPress, beli ini, segala macam gitu ya. Pasang Pixel, ini juga kalau dipraktekin di sini lama banget. Intinya teman-teman siapin LP-nya landing page. Kenapa pakai LP? Karena ada pixel.
Kenapa harus pakai pixel? Karena itu membantu iklan kita dioptimasi sama Facebook. Facebook itu membaca data pixel kita, gitu. Jadi dia ngerti ini si advertiser ini nyari orang kayak gimana itu lihat dari pixel. Maka tugas kita ngasih data ke pixel. Pixel itu semacam kode atau ya kode ya, coding gitu, ID ya, yang fungsinya buat ngelacak nangkep data pengunjung website kita. Nah, kalau kita rutin masukin data ke pixel ini, orang yang sejenis ya, homogen, nggak beda-beda jauh lah. Itu nanti kan 1.000 data masuk, 5.000 data masuk, 10.000 data masuk. Makin banyak data pixel, Facebook makin ngerti yang kita cari. Gitu. Dia lihat ke pixel, oh si Bayu itu nyari orang-orang kayak gini toh. Oke, tak cariin di databaseku ya orang-orang mirip kayak gini, kayak gitu. Nah, makanya kan ada yang bilang istilah namanya sekolahin pixel dulu gitu ya. Maksudnya pixelnya dikasih data dulu yang banyak dan homogen. Jangan banyak tapi heterogen. Misalnya jualannya BH, kadang yang masuk cowok, yang masuk cewek, ya. Aku bingung ini orang nyari apa sih gitu. Interestnya beda-beda banget, nah, gitu ya. Nah itu persiapan singkatnya. Nah, terus proses yang penting lagi di awal adalah ini, tentuin, ini kembali ke sini. Nah, tentukan rancangan, budget, net profit, dan lain-lain di awal. Ini saya kasih nama toolsnya kalkulator iklan. Saya kasih contoh. Misal tadi harganya si obat cecak 99.000 jualnya. HPP let's say 30.000 gitu aja lah. Nggak nyampe biasanya 20.000. Nah, lihat ya, secara gross profit 79.000. Secara margin 79%. Ini dari harga ya. Jadi 79.000 berbanding 99.000. Saya kalau ngitung ini kayak gitu. Perbandingannya adalah gross berbanding harga, bukan gross berbanding HPP ya. Ini kalau cara saya. Cuma beda sudut pandang aja, silahkan. Jadi ini maksud margin persentasenya adalah gross berbanding harga jual. Berarti dengan komposisi harga pokok 20.000, harga HPP 99.000, keuntungan kotornya 79.000, secara persentase 79,8%. Cocok nggak sama kriteria? Cocok. Minimal 50.000 tercapai? Tercapai. Minimal 50% tercapai? Tercapai. Contoh yang kurang ideal, HPP-nya itu let's say 50.000. Sorry. HPP 100.000, harga jual 150.000. Nah, ini contoh yang produk yang kurang ideal di Facebook Ads, tapi bisa, masih oke, masih bisa dicoba. Kenapa? Karena secara nominal tercapai 50.000 ya, grossnya tercapai, tapi secara persentase 33%. Boleh nggak Mas? Boleh. Cuma ya akan lebih enteng kalau ngejual barang yang profitnya itu minimal 50% dari harga. Berarti gini. Nah, ya tinggal kalian pikir-pikir aja, kalau produk ini dijual 200.000, masuk nggak di pasaran? Padahal di tempat lain tuh nggak ada yang 200.000. Nah, pede nggak kita jual segitu? Kalau pede, why? Kenapa? USP-nya apa sih? Kenapa sih orang mau mau beli lebih mahal? Apa bedanya sama yang tempat lain? Nah, itu makanya di depan ini dulu yang dipikirin. Teknis iklan gitu-gitu aja. Itu ya. Nah, kita balik lagi yang 99.000. 79.000 gross profitnya. Persentase 79,8. Nah, kita rancang nih di depan, dari depan dirancang bisnisnya. Mau omset berapa sebulan pakai Facebook Ads ini? Misal nih, ini awal saya iklan produk baru, saya target misalnya 50 juta dulu deh sebulan, misal. Wah, kekecilan Mas, silahkan tulis sendiri 1 M ya, silahkan. Ini kan contoh, 50 juta. Oke, dengan harga 99.000, kalau mau dapat omset 50 juta, harus ngejual 505 pieces
Terus 5 botol atau dus atau apapun. Ya, ini udah rumus ya. Kita isi dulu ini, udah langsung ke buka di sini. Untuk ngejual 505 paket, kalau semua rata-rata beli satu, maka transaksinya butuh 505 per bulan. Per hari 19 transaksi. Nah, gitu. Terus yang diisi lagi adalah mau ini kalau pakai WA ya. Nah, kalau pakai WA paket CS, saya targetin minimal 30% closing rate-nya. Gitu. Ah, dikit banget Mas 50%, silahkan. Yang penting konsekuensi aja ya. Misal 5%. Kalau mau dapetin 19 closing per hari dengan closing rate CS-nya 50%, maka butuh lead per hari 39. Itu konsekuensinya. Kalau 30%, maka lead-nya lebih banyak, kebutuhan lead-nya sehari. Nah, maka kalau iklan, salah satu poin pentingnya ada di CS, kalau pakai WA ya. Makin jago CS-nya, kita makin butuh semakin sedikit lead, artinya budgetnya makin sedikit juga. Ya, gitu. Untuk mencapai omset yang sama ya, Mas. Nah, itu. Penting untuk trending CS segala macam. Nih, butuh lead per hari 39. Oke. Berapa budgetnya? Baru naik ke atas ya, omset dulu, terus closing rate berapa, tentukan budget marketingnya. Mau berapa persen nih? Kan punya bensin 79,8. Misal nih, saya patok 30% budgetnya. Berarti 15 juta sebulan per hari 500. Rata-rata ya. 15 juta sebulan. Kalau 15 juta ditarget mendatangkan lead 39, maka target cost per WA-nya adalah 14.850. Nah, dapat KPI kan? Iklan saya nanti kalau situasinya seperti ini, target per cost per WA-nya, satu biji WA dinilai maksimal 15.000 gitu misalnya. Berarti kalau lebih dari 15.000, maka iklannya mahal. Kalau hitungannya kayak gini. Kita selesaiin dulu. Marketing 30%. Kita lihat SDM-nya berapa nih kebutuhannya. Karena kan bisnis itu kan revenue dikurangi cost, sesimpel itu. Pendapatan dikurangi biaya. Nah, pendapatannya ini. Biayanya kan ada harga pokok, marketing, SDM, operasional secara umum ada 4 itu. Nanti peritilannya dipecah lagi, ada marketing, ada budget branding, endorse, baliho misalnya. Terserah. Ini anggaplah marketingnya cuma Facebook Ads. Gitu ya. Nah, tadi untuk omset 50 juta ya, sehari melayani 39 lead. Butuh berapa CS? Nah, nanti dicek di sini kebutuhan tim. CS berapa nih kira-kira? Satu aja deh kayaknya. Oke. Advertiser saya sendiri 0. Desainer saya sendiri 0. Packing nggak ada, dropship 0. HRD belum ada, baru mulai. Finance saya sendiri. Desainer saya sendiri. Operator saya sendiri. OP saya sendiri. Nah, oke. Mau gaji berapa nih CS-nya? Misalnya 2,5. Berarti kebutuhan gajinya 2,5 juta. Oke. Karena trafficnya masih dikit, 2,5 juta itu berapa persennya dari ini? 50 juta, 5%, masuk sini 5%, ter 2,5. Nah, berarti marketing 30%, SCM 6%, masih sisa 44%. Operasional berapa? 1% cukup lah. 500.000 buat beli pulsa, buat listrik segala macam. Cukup ya, lebih dari cukup lah. Masih sisa 43%. Nah, silahkan 43% mau dimasukin ke net profit semua boleh. Misalnya 43% masukin sini, masih sisa 0,8. Ini ada gimmick, ada retur. Nah, kalau COD kan ada retur. Di target returnya maksimal berapa persen? Misal 5% maksimal. Nah, minusnya, minus 4. Maka ambil dari mana? Dari sini kah? Dari sini kah? Dari sini kah? Nah, ambil dari sini, biar ini 0. Oke, saya kurangi jadi dikurangi 4. 38. Nah, masih sisa 0,79. Ada namanya gimmick, masukin sini 0,79. Gimmick itu adalah nih, kan budget 395 buat gimmick. Gimmick itu misalnya buat nge-push customer itu loh, calon customer. Misalnya, "Yaudah Kak, kalau transfer hari ini saya kasih subsidi ongkir 5.000 deh." Atau ini saya kasih subsidi ongkir 20.000 deh. Tergantung budgetnya berapa. Kalau budgetnya cuma 10.000 per transaksi,
maka budget ini bisa dipakai buat 39 transaksi untuk mancing nge-push 39 lead-lead yang udah potensial tapi masih maju mundur. Itu yang dimaksud gimmick ya. Budgetnya berapa per transaksi. Habis kan nol. Nah, contoh gini. Oke, berarti iklan racun cicak saya targetkan budget marketing maksimal 30%. Saya dapat 38% atau 19 juta kalau omset 50 juta. Marketing 30 juta, 15 juta berarti sebulan targetnya. Jadi budget ini tuh bukan berarti dari awal kita harus nyiapin 15 juta, enggak. Enggak. Per minggu berapa nih? 3,4. Ya udah kita sediain aja minimal 3,5 juta di depan. Jadi iklan seminggu 3,5 kan, nanti kan dapat omset, itu diputar lagi di minggu kedua, 3,5 lagi, minggu ketiga 3,5 lagi dan seterusnya. Gitu. Ya, nah ini contoh perhitungannya. Baru dapat nih target cost per WA, target CPR di dashboard. Kalau pakai WA ya. Kalau pakai form tinggal disesuaikan. Misalnya formnya full form. Kalau full form berarti kan orang ngisi COD nih misalnya. Biasanya lebih dari 90% akan deal gitu. Ya udah, berarti closing rate-nya 90%. Maka cost per formnya segini berarti 26.000. Nah, gitu. Tinggal sesuaikan sama journey-nya. Kita pakai WA dulu aja. Nah, ya, ini dapat KPI bisnisnya. Berarti iklan saya yang ini, kalau rasionya sudah 68% ke atas berarti boncos. Selama masih 68% ke bawah masih untung. Idealnya rasionya 30%. Nah, itu. Di awal-awal ngitung ini dulu, perkiraan-perkiraan. Maksudnya ini produk worth it nggak ya? Layak nggak ya saya perjuangkan pakai Facebook Ads? Kalau omset 50 dapat 19 juta. Wah, lumayan nih. Layak nih gitu kan. Tapi misalnya, aduh kayaknya berat nih kalau iklan cuma 30%. Saya naikin iklannya lah. Oke, jadi 35 misalnya. Minus 5 ini 33. Nah, tapi ini saran saya ya, kalau mengiklankan di Facebook, apalagi ini non-brand, misalnya ini cuma dropshipan, saran saya net profit sama marketing sama. Jangan rasionya disamain. Jangan banyakkan Facebook. Contoh banyakkan Facebook begini. Dia dapat 50, kita dapatnya 15. 18 nih, sisa masih 3%. Nah, kalau kayak gini caranya yang kayak Facebook. Omset 50 dia dapat 25 juta, kita dapat 9 juta. Nah, makanya disamain lah minimal ya. Ini kan 68 totalnya, dibagi 2 berapa tuh? 34, 34. Nah, kan ini 0, nggak ada minus. Nah, ini targetnya. Atau biar enak tadi ini 30, aku 38. Kan namanya target. Tapi kalau di atas 30% rasio iklannya, masih untung kita, cuma tidak ideal. Tapi kalau udah di atas ini tambah ini 68, kita udah rugi. Karena kan ini udah buat ini buat ini buat ini, buat ini, buat ini, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu ya. Kalau membangun brand beda lagi caranya. Bangun brand itu di awal kita malah ngalah sama Facebook. Apalagi kalau brandnya itu kayak herbal kosmetik. Nggak apa-apa deh saya tak berkorban dulu 60% buat iklan. Saya tak dapat 8% dulu nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya sadar brand saya baru. Saya butuh di awal bensin buat marketing branding supaya nyebarnya kenceng dulu. Tuh. Maka kalau membangun brand, selain targetin omset, ini 505 transaksi, yang ditarget adalah repeat-nya berapa. Tuh, target repeat di bulan kedua, dari 505 pembeli pertama di bulan 1, ditarget repeat berapa persen di bulan kedua. Makanya tadi kan saya cari produk yang potensi repeat-nya tinggi. Bisa hitungan bulan. Parfum. Ya, macam-macam. Karena bangun brand mindset-nya beda, nggak kayak pedagang tadi. Tadi kan pedagang kan, dropship, cuan, cuan. Udah satu rated ganti produk, gitu kan. Brand kan enggak. Kita harus sudah validasi dulu sebelumnya, nggak asal-asal. Masa kan lucu juga nih, misal bangun tidur, bikin brand, maklon, jual, kan enggak kan?
pasti harus mikir dulu, ini kenapa saya bikin ini, apa keuntungannya, apa kelebihannya. Tadi divalidasi dulu, baru di iklan gede-gedean. Dan setahunan ini, ke belakang ini, ketika saya iklanin yang sudah market fit, alhamdulillah belum pernah ngalamin boncos, pasti profit. Tapi syaratnya nomor satu, sudah market fit. Ciri-cirinya tadi, sudah dijual, feedbacknya bagus, ada repeat order. Makanya sebelum setahun ke belakang ini, saya dulu semua produk saya terima. Ada ngajak kerjasama, saya coba. Lama-lama kok, aduh, lumayan nih boncosnya gitu. Karena kan belum tervalidasi. Ya belajar, sharing, ketemu orang, silaturahmi. Oh alah polanya begini toh. Nah, coba saya rubah caranya. Sekarang malah saya incer nih. Ada produk bagus, saya cek belum kenceng, saya datengin ownernya gitu ya. Ya silaturahmi, ngajak ngobrol, kalau cocok mau nggak dibantu. Nah, kayak gitu. Saya iklankan. Itulah terjadi tadi di grup itu. Makanya saya punya beberapa brand karena saya kolaborasi sama orang-orang yang sudah punya produk bagus, udah kita lanjutin pakai ads karena beliau-beliau belum bisa ads. Itu keberhasilannya alhamdulillah 100%, belum ada yang pernah rugi. Dibanding saya 4 tahun sebelumnya, semua produk saya coba, kebalik dari 10 paling cuma 1 2 yang berhasil kayak gitu. Tapi ya nggak apa, biaya belajar kan jadi ngerti. Nah teman-teman jadi nggak usah ngalamin gitu ya. Maksudnya jangan terlalu brutal itu loh, tesnya itu tetap dipikir dulu. Karena kan mau pakai iklan kan, pakai uang gitu loh. Pastikan investnya sudah ke produk yang tepat lah, minimal sudah kita kurasi sebentar lah, nggak usah lama-lama. Kurasi dulu gitu kan. Nah itu ya. Lalu kita ukur pakai ini, worth it nggak ya saya perjuangan pakai Facebook Ads? Oh ternyata worth it kok. Gitu. Nggak apa-apa nih, ini kalau bangun brand 8% dulu nggak apa-apa di bulan pertama. Tapi saya target bulan kedua dapat 30% dari 500, tapi 151 beli lagi di bulan kedua. Caranya adalah operasional yang bagus. CRM ya, pengiriman cepat, CS-nya ramah tuh. Jadi meninggalkan kesan bagus. Jadi nggak kapok beli lagi. CRM jalan. Nah, itu strateginya beda. Bangun brand sama non brand. Yang satu hit and run, yang satu memang long term gitu. Ya, itu moga-moga dapat. Terus tadi ya dari sini tentukan timnya, kebutuhan timnya baru satu tadi, terus ini nggak usah. Siapin materi iklan tadi sudah saya jelasin, bikin landing page. Ya, silahkan teman-teman cari cara bikin landing page. Saya nggak ngajarin di sini. Saya ngajarin iklannya aja karena nggak akan cukup. Terus bikin akun iklan segala macam nanti cari aja ya caranya gimana, dan itu tugasnya nanti ya salah satunya siapin akun iklan, BM, payment segala macam supaya besok di hari kedua sudah siap ada paymentnya segala macam, baru nanti ngomongin fase campaign ngiklannya tuh gimana caranya, itu nanti di hari kedua, ketiga dan seterusnya. Lalu di pasca campaign cara evaluasinya. Nah, itu yang rencana saya share di 4 kali pertemuan ini ke teman-teman. Ya, hari ini saya udah jelasin ini ya. Ini udah jam 20 lebih ya. Udah jam 8 lebih. Hari kedua, ketiga setting iklannya gimana. Nanti hari keempat cara evaluasinya gimana. Udah itu aja. 4 kali pertemuan itu. Oke. Itu dulu ya hari ini. Pertama, lebih ke pra-campaign tadi ya. Dari riset produk, bikin bayar persona, materi iklannya seperti apa, alat tempurnya apa aja yang disiapin. Nanti cari aja tutorial-tutorial singkat.